Ex-Menteri Agama diperiksa KPK terkait kuota haji. ...150 sekolah rakyat akan diresmikan kembali. Tarif impor AS 19% resmi diberlakukan. Prancis alami kebakaran hutan terdahsyat. Halo, selamat malam pemirsa. Selain 4 informasi tadi, selama 90 menit ke depan kami akan masih memberikan informasi terutama mengenai agenda Kabinet Merah Putih. Selain itu juga kami telah menyiapkan sejumlah informasi menarik lainnya seputar peristiwa bersama saya Louis Ayu. Dan saya Priska Priscilla, inilah Menyapa Indonesia Malam untuk Anda. Kita awali dengan informasi pertama dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto melakukan kunjungan kerja ke Bandung, Jawa Barat pada Rabu malam. Namun bukan menggunakan pesawat atau mobil kepresidenan, Presiden menggunakan kereta cepat Wus untuk menempuh perjalanan ke Kota Kembang. Stasiun kereta cepat Wus di Halim, Jakarta Timur mendadak dipenuhi penjagaan dari Pas Pampres. Pasalnya pada pukul 19.40 waktu Indonesia Barat, Presiden Prabowo bersama Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya memasuki kawasan stasiun. Presiden dan rombongan melakukan tapping tiket dan melewati gerbang yang sama dengan masyarakat. Sesekali Presiden menyapa penumpang lain yang berada di peron. Setelah tiba di dekat kereta, Presiden berfoto bersama kru yang bertugas, serta turut hadir Direktur Utama KCIC Dwi Payana Slamet Riyadi. Ini merupakan pertama kalinya Presiden Prabowo menggunakan Wus sejak menjabat sebagai Presiden RI. Sebelumnya ia pernah menggunakan Wus saat menjabat Menteri Pertahanan di era pemerintahan Presiden ke-7 Joko Widodo. Presiden dijadwalkan membuka Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia atau KSTI 2025 di Gedung Sabuga ITB pada 7 hingga 9 Agustus. Dalam acara tersebut, Presiden menjadi pembicara utama bersama peraih Nobel, Konstantin Novoselov, dan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Presiden Prabowo Subianto mengawali kunjungannya di Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia 2025 dengan meninjau berbagai booth yang dipamerkan. Setelah berkeliling booth, Prabowo hadir dalam sesi utama untuk membuka secara resmi konvensi dan menyampaikan visi pengembangan teknologi nasional. Kunjungan Presiden Prabowo ke Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia 2025 menjadi momen penting yang digelar oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi bersama Institut Teknologi Bandung pada Kamis 7 Agustus 2025. Setibanya di lokasi, Prabowo langsung meninjau berbagai booth yang dipamerkan. Salah satu booth yang dikunjungi adalah produk riset unggulan dari Universitas Padjadjaran yang menampilkan inovasi seperti VR dental hipnosis dan VR untuk nurse. Setelah berkeliling booth, Prabowo melanjutkan kegiatannya dengan memasuki ruang hal Sabuga untuk memberikan sambutan. Dalam sambutannya, Prabowo menyapa anggota Kabinet Merah Putih, Gubernur Jawa Barat, dan tamu lainnya. KSTI 2025 mengusung tema Sains dan Teknologi untuk Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi dengan tujuan mendorong transformasi ekonomi nasional berbasis riset, sains, dan inovasi teknologi. Konvensi ini juga memamerkan 8 sektor prioritas nasional, mulai dari energi hingga manufaktur maju, sebagai bagian dari langkah strategis menuju Indonesia Emas 2045. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Presiden RI Prabowo Subianto akan menyiapkan Pulau Galang, Kepulauan Riau untuk menjadi tempat pengobatan 2.000 warga Gaza, Palestina. Kepala Kantor Komunikasi Pemerintahan Presiden atau PCO menyampaikan Pulau Galang memiliki rumah sakit serta fasilitas pendukung yang dapat digunakan untuk merawat korban luka akibat konflik. Kepala Kantor Komunikasi Presiden atau Presidential Communication Office Hasan Nasbi menghadiri konferensi pers yang digelar di Kantor Komunikasi Kepemerintahan Presiden, Jakarta Pusat pada Kamis 7 Agustus 2025. Kepala PCO Hasan Nasbi mengatakan sebagai poin tambahan, Presiden Prabowo Subianto sedang menyampaikan pengiriman bantuan kemanusiaan ke Gaza.
Kepala PCO Hasan Nasbi menyampaikan Presiden meminta Menteri Pertahanan RI Syafri Samsudin untuk menyiapkan 2 buah Hercules yang nantinya terlibat dalam operasi airdrop guna menurunkan bantuan pangan untuk para warga Gaza. Presiden memberikan arahan agar Indonesia memberi bantuan pengobatan sekitar 2.000 warga Gaza yang menjadi korban perang. Rencana bantuan pengobatan ini disiapkan di tempat pusat pengobatan di Pulau Galang, yang mana pulau ini terdapat fasilitas rumah sakit, termasuk juga fasilitas pendukung lainnya. Presiden kemarin juga memberikan arahan untuk Indonesia memberikan bantuan pengobatan untuk sekitar 2.000 warga Gaza yang menjadi korban perang, yang luka-luka, yang mengalami mungkin kena bom, kena reruntuhan dan segala macam. Dan rencananya disiapkan pusat pengobatannya nanti di Pulau Galang. Karena di Pulau Galang terdapat fasilitas rumah sakit, termasuk juga fasilitas-fasilitas pendukung lainnya yang bisa untuk mengobati sekitar 2.000 warga Gaza. Dari Jakarta, Tony Hermawan, Mutia Anggiani, Sinpo TV melaporkan. Informasi lainnya kita lanjutkan, pemirsa. 2 ex-menteri di Kabinet Indonesia Maju penuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi, yakni Menteri Agama Yakut Kholil Komas dan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nadiem Makarim. Adapun saat ini, kedua ex-menteri tersebut memberikan detail penjelasan terkait kasus yang sedang ditangani KPK. Usai KPK memanggil ex-Menteri Agama dan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi, keduanya terpantau memenuhi pemanggilan tersebut dengan datang langsung ke Gedung Merah Putih KPK di Jakarta Kamis pagi. Adapun ex-Mendikbudristek Nadiem Makarim datang ke KPK pukul 9:15 waktu Indonesia Barat bersama dengan kuasa hukumnya. 30 menit berselang, ex-Menak Yakut Kholil Komas tampak datang ke gedung KPK bersama juru bicaranya. Ya, jadi hari ini Gus Yakut memenuhi panggilan KPK untuk memberikan keterangan soal isu yang belakangan ini berkembang, soal pembagian kuota haji tambahan. Ini untuk pelaksanaan haji tahun 2024. Nah, ini adalah bentuk itikat baik dari beliau untuk menaati hukum ya, sebagai warga negara. Jadi di dalam beliau akan memberikan keterangan dan menjelaskan soal proses bagaimana kuota itu dibagi gitu. Karena pembagian kuota itu memang hal yang cukup rumit gitu. Jadi harus ada penjelasan yang menyeluruh gitu. Itu jadi nanti kita tunggu dari beliau apa yang ditanyakan di dalam. Pembagian haji itu sudah dilaksanakan menurut undang-undang yang berlaku gitu. Jadi memang prosesnya cukup panjang. Itu sebabnya beliau memberikan keterangan, akan menjelaskan bagaimana proses itu dilakukan. Diketahui KPK tengah mengusut dugaan korupsi pengadaan Google Cloud di Kemendikbudristek untuk menunjang pendidikan selama masa COVID-19. Sebelumnya, KPK juga telah memeriksa asisten pribadi Nadiem, Fiona Handayani, dan mantan direktur dan mantan CEO Gojek, Melissa Siska, dan Andre Sulistyo. Dari Jakarta, Max Azizul Hakim, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo menyoroti pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,12% yang termasuk tinggi di G20 dan ASEAN. Menteri Koordinator Perekonomian Erlangga menyampaikan bahwa Presiden menekankan penguatan daya saing melalui reformasi, perizinan, dan program strategis. Presiden Prabowo Subianto menyoroti capaian pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan Jakarta. Performa ekonomi Indonesia dinilai sangat bagus setelah Badan Statistik melaporkan pertumbuhan ekonomi di kuartal 2 tahun 2025 mencapai 5,12% secara tahunan. Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan, peningkatan ini juga tercermin dari serapan tenaga kerja yang mencapai 97,73%. atau sekitar 3,59 juta orang per Februari 2025. Pertumbuhan ini disebut sebagai salah satu tertinggi di kawasan G20 dan ASEAN. Airlangga menyampaikan Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya memperkuat daya saing nasional. Salah satu upaya utamanya adalah percepatan sistem perizinan usaha berbasis metode positif melalui OSS. Pertama, tadi dalam rapat terbatas, Bapak Presiden memberi arahan terkait dengan perkembangan perekonomian
dan perkembangan perekonomian dengan pertumbuhan 5,12, kita ini menjadi salah satu yang tertinggi di kawasan G20 maupun ASEAN. Dan dari pertumbuhan dari Februari ke Februari, yang utama terjadi peningkatan penyerapan dari tenaga kerja. Jadi jumlah penduduk yang terserap di angkatan kerja itu 97,73% atau 3,59 juta orang di tahun tersebut. Kemudian kita juga, Bapak Presiden juga melihat bahwa daya saing itu menjadi penting dan kita bersaing dengan berbagai negara. Oleh karena itu kemudahan perizinan berusaha harus segera didorong dan pemerintah telah mengeluarkan PP yang terkait dengan kemudahan perizinan yang menggunakan metode fiktif positif. Nah, ini perlu disosialisasikan dengan seluruh kelembagaan agar sistem perizinan yang di OSS itu bisa berjalan dengan baik. Pemerintah juga mendorong konsumsi rumah tangga dan daya beli masyarakat lewat berbagai program strategis, termasuk peningkatan investasi dan ekspor dari kawasan industri, serta akselerasi penyaluran kredit. Selanjutnya di sektor perumahan, pemerintah meluncurkan skema KUR perumahan hingga 20 miliar rupiah bagi kontraktor UMKM, yang dapat digunakan membangun hingga 40 unit rumah sederhana. Insentif PPN DTP 100% untuk rumah senilai hingga 2 miliar juga tetap dilanjutkan. Serta pemerintah menyiapkan program padat karya jelang Nataru. Sementara dalam target investasi, Menko Erlangga juga sampaikan realisasi investasi semester pertama menunjukkan tren positif menuju target 1.900 triliun tahun ini. Nantinya Presiden dijadwalkan menyampaikan garis besar RAPBN 2026 pada 15 Agustus mendatang. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, pemerintah optimis Koperasi Merah Putih telah berjalan sesuai dengan rencana awal. Dengan kini pemerintah menyiapkan beragam kelengkapan aturan. Pemerintah juga mengklaim tak ada kendala berarti dalam operasional Koperasi Merah Putih pasca diluncurkan bulan Juli lalu. Usai diresmikan, proses selanjutnya Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih masih terus berjalan. Pemerintah mengklaim soal keberhasilan proyek Koperasi Desa Merah Putih yang diluncurkan bulan Juli lalu, menggarisbawahi beberapa produk Kopdas Merah Putih yang rutin diserap masyarakat desa. Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandre Susanto mengatakan, program Kopdas Merah Putih banyak memantik usaha masyarakat di beragam bidang, seperti sembako, pupuk, hingga LPG dan obat-obatan. Kopdas insya Allah on the track, insya Allah. Sekarang sedang pematangan Permendes kan tentang tata cara mengajukan pinjaman dari Kopdas bersama Kepala Desa melalui musyawarah desa khusus. Itu yang sedang kami matangkan. Target rampung kapan? Target insya Allah mungkin hari ini di Kementerian Desa sedang melakukan harmonisasi bersama Menteri Hukum, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, dan kementerian yang lain untuk memastikan Permendes itu selaras dengan peraturan yang lain. Hari ini sedang berlangsung. Insya Allah mungkin 1-2 hari ini selesai. Insya Allah. Tapi nanti yang jelaskan biar Menteri Keuangan aja kalau itu kan. Kalau Permendes ini kan mengatur tentang musyawarah desa khusus, proposalnya, bisnisnya apa di Koperasi Desa Merah Putih, itu yang kami atur. Lebih lanjut, Yandri menyatakan, kini evaluasi proyek juga turut dilakukan. Salah satunya dengan penyiapan regulasi pemerintah soal pinjaman koperasi desa untuk masyarakat. Dari Jakarta, Dio Malau, Simpo TV melaporkan. Sementara itu, juru bicara ex-Menteri Agama Gus Yakut, Ana Hasbi, mengklaim bahwa pembagian kuota haji tahun 2024 yang tengah diusut oleh Lembaga Antirasuah KPK telah dilakukan sesuai dengan undang-undang. Ana pun menyebut kedatangan Gus Yakut ke gedung KPK untuk meluruskan dan memberikan keterangan terkait polemik tersebut. Komisi Pemberantasan Korupsi memanggil ex-Menteri Agama Yakut Khalil Qomas terkait persoalan kuota haji tahun 2024 Kemenak pada Kamis pagi. Ana Hasbi selaku juru bicara ex-Menak Yakut mengatakan bahwa kedatangan Gus Yakut ke Gedung Merah Putih KPK untuk memberikan keterangan terkait persoalan kuota haji. Menurutnya pembagian kuota haji di era Gus Yakut tepat di tahun 2024 telah dilakukan sesuai undang-undang.
Bagian haji itu sudah dilaksanakan menurut undang-undang yang berlaku gitu. Jadi memang prosesnya cukup panjang. Itu sebabnya beliau memberikan keterangan, akan menjelaskan bagaimana proses itu dilakukan. Ya, karena itu bukan proses yang sekali jadi gitu ya. Jadi itu memang proses yang panjang. Yang ada dalam SK itu maksudnya 10.000 atau 92% sama 8% maksudnya? Itu SK jabatan, tugas tentang tugas dan kewajiban sebagai menteri. Itu ada permintaan dari pihak travel dan haji. Permintaan dari mana? Dari pihak travel dan haji. Ya kalau ya nggak ada permintaan itu selalu ada, tapi kan itu kan tidak ini ya kuota itu dibagi oleh pemerintah. Jadi ada permintaan atau tidak permintaan itu memang dilakukan. Pembagian kuota itu dilakukan menurut undang-undang yang berlaku. Diketahui dalam perkara kasus pengadaan kuota haji Kemenak tahun 2024, KPK menduga Kemenak selaku penyelenggara ibadah haji dan umroh tidak melaksanakan amanat undang-undang dalam pembagian kuota haji tambahan yang diterima. Adapun sebanyak 20.000 kuota haji seharusnya dibagi menjadi skala 8:92, dengan rincian 8% bagi haji khusus dan 92% bagi haji reguler. Namun dalam pelaksanaannya, lembaga anti rasuah KPK menduga Kemenak justru membaginya dalam porsi 50:50. Atas dugaan ini sejumlah pihak khususnya jemaah haji reguler pun dirugikan. Dari Jakarta, Max Azizul Hakim, Simpo TV melaporkan. Dari Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Fahri Hamzah, mengatakan program perumahan subsidi siap diluncurkan pada September mendatang. Program perumahan ini baru bisa dieksekusi setelah APBN 2026 sudah mulai mengakomodir seluruh program Presiden Prabowo Subianto. Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah mengatakan proyek renovasi 2 juta rumah telah mendapatkan persetujuan dari Kementerian Keuangan. Selain itu, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman juga akan mencari skema untuk target 1 juta hunian rumah vertikal yang telah dibahas oleh Kementerian BUMN Erick Thohir dan akan dibantu oleh pihak pengembang dan kontraktor. Lebih lanjut, program perumahan subsidi ini rencananya akan diluncurkan pada September mendatang. Soal program 7 juta rumah ini kan akan ditargetkan bulan September itu. Sudah sejauh mana sih sebenarnya update-nya? Yang kan begini, yang seperti saya katakan tadi, kebijakan APBN Pak Prabowo itu memang baru mulai ketika nanti nota keuangannya dipidatokan tanggal 16 dan akan dimajukan jadi tanggal 15 Agustus ya. Itu adalah APBN-nya Pak Prabowo sebagai presiden, karena APBN yang kita pakai sekarang ini kan adalah APBN-nya Pak Jokowi. Jadi memang kita baru bisa mengakomodir seluruh kebijakan utuh dari presiden itu dalam pidato nota keuangan yang nanti kita akan saksikan bersama tanggal 15 Agustus ya. Mudah-mudahan seluruh proyek kita renovasi 2 juta rumah kita udah mendapatkan persetujuan dari Kementerian Keuangan. Lalu kita lagi mencari skema untuk 1 juta rumah vertikal yang kemarin kami bicarakan dengan Menteri BUMN supaya ada lembaga off-taker, supaya berapapun yang diproduksi oleh pengembang dan kontraktor konstruksi ya harus diabsorb karena kita punya backlog 15 juta katanya. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Mutia Anggiani, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga atau Kepala BKKBN Wihaji menyebut bahwa memperbanyak komunikasi bersama keluarga menjadi solusi mengurangi kecanduan anak terhadap gawai. Menurutnya, teknologi semestinya diciptakan untuk melayani manusia, bukan sebaliknya. Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, Wihaji, menekankan pentingnya membangun komunikasi antar anggota keluarga sebagai benteng utama perlindungan anak di era digital. Salah satu langkah konkretnya menurut Wihaji dengan membiasakan untuk meletakkan gawai saat makan bersama dan waktu jelang tidur. Wihaji menyebut, anak-anak saat ini banyak dibentuk oleh algoritma digital yang mereka konsumsi setiap hari melalui media sosial dan gawai. Ia menilai, jika tidak diantisipasi, paparan tersebut dapat berdampak negatif terhadap pola pikir, emosi, dan perilaku anak.
Menurutnya, teknologi semestinya diciptakan untuk melayani manusia, bukan sebaliknya. Namun dalam praktiknya, penggunaan gawai justru telah menjelma menjadi keluarga baru yang secara perlahan menggeser fungsi komunikasi dalam rumah tangga. Tidak, mohon maaf ya, bukan kita anti handphone, anti teknologi, tapi semua asik dengan dunia itu. Karena itu hati-hati dan harapan ke depan insya Allah, saya tadi solusinya cuma satu, diajak ngobrol. Pas makan bareng letakkan handphone, ngobrol. Pas kayak gini, beliau tadi udah memberikan contoh 1 jam sebelum tidur, 1 jam setelah tidur, usahakan entah ngobrol apa saja, nggak usah serius-serius. Yang penting ada ruang komunikasi, karena problem-problem keluarga dari situ. WIHAJI mengutip data nasional bahwa 85% masyarakat Indonesia telah memiliki akses internet dan 20,9% remaja mengalami kesepian akibat minimnya komunikasi dalam keluarga. Bahkan ada anak yang merasa kehilangan figur ayah karena semua asyik dengan dunianya sendiri di layar gawai. Dari Bogor, kontributor Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Zulhas imbau warga tidak khawatir soal beras yang ada di pasaran. Bareskrim Polri pun terus melakukan pengujian kualitas. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah bersama kami di Menyapa Indonesia Malam. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Sinpo TV. Informasi kami lanjutkan dari Menko Pangan, Zulkifli Hasan, melaporkan penindakan kasus beras oplosan kepada Presiden Prabowo dan meminta warga untuk tidak khawatir soal beras di pasar. Operasi pasar telah dimulai dengan distribusi bantuan beras dalam jumlah besar dan Bareskrim Polri terus melakukan pengujian kualitas untuk menindak tegas produsen beras oplosan. Usai sidang paripurna bersama Presiden di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu 6 Agustus, Menko Pangan Zulkifli Hasan melaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto terkait penindakan kasus beras oplosan. Dalam pernyataannya, Julhas meminta warga untuk tidak khawatir terhadap beras yang beredar di pasar. Julhas menyampaikan bahwa Presiden Prabowo telah menyetujui operasi pasar yang kini sudah berjalan. Selain itu, bantuan beras dalam jumlah besar juga sudah disalurkan kepada masyarakat untuk memastikan ketersediaan pangan. Terakhir saya laporkan soal yang ramai sekarang soal beras ya, yang melanggar itu ditindak tegas. Tapi masyarakat tidak usah khawatir, kita sudah ada operasi pasar yang disetujui Bapak Presiden 1,3 juta ton ya, dipercepat ini sekarang untuk operasi pasar. Yang kedua sudah ada bantuan pangan beras sebanyak 360.000 ton. Selain tadi saya laporan soal koperasi desa agar dipercepat nanti bulan November untuk bisa operasional semuanya. Terima kasih. Sebelumnya, Brigjen Helvi Asegaf, Kepala Satgas Pangan Polri dan Dirtipideksus Bareskrim, memastikan pihaknya rutin menguji kualitas beras yang beredar di masyarakat. Jika ditemukan beras yang tidak memenuhi standar, akan dilakukan penyelidikan lebih lanjut untuk menentukan produsen yang bertanggung jawab atas beras oplosan tersebut. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar menyatakan pemerintah akan meresmikan 150 sekolah rakyat pada bulan September 2025. Muhaimin menjelaskan, sekolah rakyat dibangun untuk menangani kemiskinan ekstrim di Desil 1. Dalam keterangan pers usai sidang Kabinet Paripurna bersama Presiden Prabowo Subianto, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar menyampaikan bahwa pemerintah akan kembali meresmikan sekolah rakyat pada akhir tahun ini. Program ini dirancang untuk membangun sekitar 150 sekolah sebagai langkah strategis dalam mengatasi kemiskinan ekstrim di kelompok masyarakat paling rentan. Jadi insya Allah paling lama September akan diresmikan 150-an lebih sekolah rakyat yang itu menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk menangani kemiskinan di Desil 1, kemiskinan ekstrim. Dalam rapat tersebut, Presiden Prabowo juga didampingi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan sejumlah menteri membahas laporan penyelenggaraan sekolah rakyat yang telah dimulai sejak 14 Juli 2025 di 63 titik lokasi.
Evaluasi dan pengenalan lingkungan sekolah terus dilakukan secara rutin untuk memastikan keberhasilan program ini. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menambahkan bahwa pemerintah berencana membuka 37 titik sekolah rakyat tambahan dalam waktu dekat, kemudian 59 titik lagi pada bulan September. Target akhir tahun ini adalah menghadirkan sekolah rakyat di 190 lokasi dengan kapasitas lebih dari 15.000 siswa, sebagai bagian dari upaya mengentaskan kemiskinan secara berkelanjutan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kembali dari Presiden Prabowo Subianto didampingi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memimpin sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan Jakarta Pusat pada Rabu siang 6 Agustus 2025. Presiden Prabowo mengadakan sidang Kabinet Paripurna untuk yang ke-8 kali dalam 10 bulan pemerintahannya dan berjalan dipenuhi dengan karya dan prestasi. Dalam sidang Kabinet Paripurna ke-8, Presiden RI Prabowo Subianto menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada jajaran Kabinet Merah Putih yang bekerja dengan baik selama ini. Prabowo menilai jajaran kabinetnya telah bekerja dengan kompak dan solid sebagai sebuah tim. Menurutnya, hal ini menjadi kunci atas keberhasilan yang diraih Indonesia saat ini baik di sektor ekonomi maupun pangan. Apalagi keberhasilan ini berhasil diraih Indonesia di tengah situasi geopolitik dan geoekonomi yang tidak menentu. 10 bulan ini kita rasakan bersama adalah 10 bulan yang sangat penuh dengan karya, dengan kerja, dengan prestasi. Saya sebagai nahkoda, saya sebagai presiden, saya sebagai pemimpin saudara-saudara, katakanlah saya sebagai kapten kesebelasan, saya ingin menyampaikan terima kasih atas kerja keras saudara-saudara semuanya. Dari hati saya paling dalam saya menyampaikan penghargaan atas kerja keras saudara-saudara. Saudara-saudara, kita semua punya pengalaman yang berbeda-beda, tapi kita semua punya pengalaman sebagai pemimpin. Dan kita mengerti betapa sulitnya untuk mengkoordinasikan, untuk mengendalikan, untuk memimpin manusia. Manusia dengan segala keyakinan masing-masing, segala pengalaman, segala pendapat harus kita jadikan satu tim. Saya merasa saudara-saudara sudah bekerja sebagai satu tim. Saya kira tanpa kerja keras saudara sebagai tim, tidak mungkin kita capai apa yang sudah kita capai hari ini. Lebih lanjut, Prabowo mengatakan keberhasilan ini menandai bahwa strategi yang digagas pemerintah sudah berada di jalur yang benar. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Kita beralih informasi dari Panglima TNI Jenderal Agus Subianto yang meninjau langsung gladi upacara gelar pasukan operasional dan kehormatan militer di Pusat Pendidikan dan Latihan Pasukan Khusus Kopassus Batu Jajar, Jawa Barat. Tinjauan tersebut untuk memastikan kesiapan jajaran TNI dalam menghadapi perhelatan militer berskala nasional yang akan dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto melakukan peninjauan kegiatan gladi bersih upacara gelar pasukan operasional dan kehormatan militer di Pusdik Pasus Kopassus Batu Jajar, Bandung, Jawa Barat. Peninjauan ini dilakukan untuk memastikan kesiapan optimal dari seluruh unsur TNI dalam gelar pasukan berskala nasional yang akan digelar Minggu 10 Agustus 2025. Dalam arahannya, Panglima TNI memberikan apresiasi kepada seluruh prajurit yang telah menunjukkan semangat, disiplin, dan profesionalisme dalam setiap tahap latihan. Upacara ini memiliki makna khusus karena akan disertai peresmian struktur komando dan satuan baru di tubuh TNI, termasuk Pangkopassus, Pangkormar, Pangkorpasgat, beberapa kodam baru, Kodau, Kodaeral, serta pembentukan satuan-satuan pendukung di setiap matra. Tak hanya menampilkan parade pasukan, upacara juga akan diisi dengan atraksi spektakuler seperti flypass pesawat tempur, aksi terjun bebas, operasi khusus, hingga serbuan gedung dan tembak berhadapan. Dari Bandung, Jawa Barat, tim Sinpo
TV melaporkan. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menargetkan program cek kesehatan gratis dapat menjangkau 20 juta warga pada 17 Agustus mendatang. Target ini disampaikan setelah laporan dari Menteri Kesehatan tentang capaian program yang telah menyentuh 17 juta warga. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengungkapkan harapannya agar program cek kesehatan gratis atau CKG dapat menjangkau 20 juta warga penerima pada tanggal 17 Agustus mendatang. Program ini mencakup pemeriksaan kesehatan bagi masyarakat umum maupun siswa sekolah di seluruh penjuru negeri. Target ini disampaikan setelah Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin melaporkan perkembangan program CKG kepada Presiden di Istana Kepresidenan Jakarta pada Selasa 5 Agustus 2025. Presiden menyatakan kepuasannya atas capaian program yang telah menjangkau 17 juta warga sejauh ini dan mendorong peningkatan target. Peningkatan target ini menjadi indikator komitmen pemerintah dalam memperluas akses layanan kesehatan preventif bagi seluruh lapisan masyarakat. Sekaligus diharapkan menjadi kado istimewa bagi bangsa di hari ulang ke-80 Republik Indonesia. Upaya ini sejalan dengan visi untuk menciptakan masyarakat yang lebih sehat dan produktif melalui deteksi dini berbagai kondisi kesehatan. Pencapaian target 20 juta warga dalam waktu singkat ini memerlukan koordinasi yang intensif antara Kementerian Kesehatan dan berbagai pihak terkait. Akselerasi program CKG akan ditargetkan untuk menjangkau lebih banyak wilayah dan kelompok masyarakat, memastikan bahwa layanan kesehatan dasar dapat diakses secara luas. Cek kesehatan gratis baru diluncurkan yang di sekolah tanggal 4 Agustus kemarin. Jadi Pak Presiden senang sekali karena sekarang sudah 17 juta dan beliau ingin kalau bisa nanti 17 Agustus bisa nggak 20 juta gitu supaya bisa ada pencapaian yang baik di sana. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, pemerintah terus memperkuat infrastruktur kesehatan nasional, salah satunya dengan membangun 32 rumah sakit baru di daerah terpencil. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang selama ini kesulitan mendapatkan fasilitas medis memadai. Selain program cek kesehatan gratis, Menkes Budi Gunadi Sadikin juga melaporkan fokus pemerintah pada pembangunan infrastruktur kesehatan, khususnya rumah sakit di wilayah terpencil. Rencana pembangunan 32 rumah sakit baru menjadi prioritas untuk meningkatkan akses layanan kesehatan di daerah-daerah yang selama ini kurang terlayani. Dari total 32 rumah sakit yang direncanakan, sebanyak 22 diantaranya telah dilakukan peletakan batu pertama atau groundbreaking. Sisa 10 rumah sakit lainnya direncanakan akan menyusul groundbreaking pada paruh kedua tahun ini, menunjukkan percepatan pembangunan infrastruktur kesehatan. Menkes memperkirakan sekitar 12 hingga 15 rumah sakit dari proyek ini dapat rampung dan mulai beroperasi pada tahun ini juga. Pembangunan ini mendapat apresiasi tinggi dari masyarakat di sejumlah daerah terpencil seperti Redabolo, Borong, Konawe, Buton, Anambas, Taliabu, dan Nias yang selama ini kesulitan mengakses fasilitas kesehatan memadai. Presiden Prabowo menyatakan keinginan agar pembangunan rumah sakit berkualitas tidak hanya terbatas pada 66 kabupaten, melainkan dapat menjangkau seluruh 514 kabupaten dan kota di Indonesia. Dalam waktu dekat, Presiden Prabowo Subianto juga berencana meresmikan 3 rumah sakit besar yang berlokasi strategis di Jayapura, Jakarta, dan Solo. Saya juga laporkan dari 32 rumah sakit yang dibangun di daerah-daerah terpencil, 22 kan sudah groundbreaking. Sisanya 10 akan di groundbreaking juga di semester kedua ini. Diharapkan mungkin 12 sampai 15 rumah sakit bisa selesai juga di tahun ini, dan itu masyarakat senang sekali dengan pembangunan rumah sakit di daerah-daerah seperti Redabolo, di Borong, itu daerah yang pasti teman-teman nggak pernah dengar lah. Konawe, Buton, ya Anambas, Taliabu, di Nias, itu daerah-daerah yang memang Bapak Presiden perhatikan. Bapak Presiden malah mengatakan kalau bisa ditambah, jangan 66. Beliau pengen kalau bisa 514 kabupaten kota semua rumah sakitnya bagus-bagus. Ya. Kemudian kita juga bicara mengenai rumah sakit ini, kalau udah ada alat-alatnya kan butuh SDM dan butuh pembiayaan. Dia juga menyampaikan bagaimana arahan supaya dokter-dokternya, dokter-dokter spesialisnya itu bisa dipercepat, kemudian mengenai pembiayaannya juga bisa dibuat lebih baik lagi. Peresmian ini merupakan bagian integral dari upaya transformasi menyeluruh dalam layanan kesehatan nasional yang sedang digalakan pemerintah. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan.
Kembali dari Menteri Pertanian Republik Indonesia Andi Amran Sulaiman menerima kunjungan Menteri Pertanian dan Pangan Kanada Heath McDonald di kantor pusat Kementerian Pertanian Jakarta Selatan. Kunjungan ini menegaskan posisi Indonesia sebagai mitra strategis Kanada di kawasan Indo-Pasifik dalam diplomasi pertanian. Menteri Pertanian Republik Indonesia Andi Amran Sulaiman menerima kunjungan Menteri Pertanian dan Pangan Kanada Heath McDonald di kantor pusat Kementerian Pertanian Jakarta Selatan. Ini adalah perjalanan internasional pertama Heath McDonald sebagai Menteri Pertanian dan Pangan Kanada, dan Indonesia menjadi tujuan pertamanya. Kunjungan ini menegaskan posisi Indonesia sebagai mitra strategis yang disegani dalam diplomasi pertanian Kanada di kawasan Indo-Pasifik. Dalam pertemuan tersebut, kedua menteri mendiskusikan berbagai peluang kerjasama di tengah tantangan global seperti ketidakpastian iklim, tekanan geopolitik, dan ancaman krisis pangan. Mentan Amran menegaskan pentingnya kemitraan saling menguntungkan untuk memperkuat ketahanan pangan nasional dan global. Salah satu isu utama yang dibahas adalah peningkatan ekspor kelapa sawit Indonesia ke Kanada, di mana saat ini Indonesia menempati posisi kedua. Jadi tadi sudah diskusi bagaimana kita memperkuat kerjasama menghadapi situasi global saat ini, ketidakpastian yang tinggi, khususnya di sektor peternakan, susu, kemudian palm oil. Jadi tadi kami negosiasi, kita nomor 2 ekspor palm oil ke Kanada. Insya Allah ke depan mereka upayakan nomor 1 nanti Indonesia ke depan. Apalagi kita sudah menandatangani SEPA, perjanjian dengan European countries. Selain sawit, peluang kerjasama terbuka dalam pengembangan sektor peternakan khususnya susu dan sapi hidup, transfer teknologi pertanian modern, dan ketahanan iklim. Kanada juga menyatakan komitmen untuk terus meningkatkan hubungan dagang dengan Indonesia, termasuk melalui implementasi Comprehensive Economic Partnership Agreement atau CEPA yang baru disepakati. Thank you for the opportunity to meet with the minister today. I think the relationship between Canada and Indonesia is strong and growing stronger every day. The geopolitical situation that we find ourselves in gives us an opportunity to increase our trade with Indonesia, increase our friendship, and build on sustainability, especially in the agriculture sectors. Pada tahun 2024, tercatat ekspor komoditas pertanian Indonesia ke Kanada mencapai lebih dari 222 juta US dollar. Ekspor utama komoditas pertanian di tahun 2024 adalah karet sebesar 115,4 juta US dollar, kakao sebesar 58,2 juta US dollar, kopi 29,5 juta US dollar, dan nanas sebesar 5,8 juta US dollar. Pertemuan Indonesia dan Kanada ini menjadi tonggak penting dalam membangun kemitraan pertanian yang tangguh sejalan dengan visi transformasi pertanian Indonesia menuju sistem yang modern, berkelanjutan, dan inklusif. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, pemerintah menargetkan 80.000 unit koperasi Desa Merah Putih akan beroperasi paling lambat pada 28 Oktober mendatang. Target tersebut disampaikan Menko Pangan Zulkifli Hasan usai memimpin rapat koordinator terbatas bersama kementerian dan lembaga terkait. Pemerintah dalam hal ini Kementerian Koordinator Pangan bersama lembaga terkait menghadiri rapat koordinasi untuk membahas secara detail percepatan penyelesaian regulasi termasuk instruksi Presiden dan keputusan Presiden mengenai pelaksanaan program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Menko Pangan Zulkifli Hasan menyampaikan bahwa Inpres yang telah disiapkan akan memperkuat koordinasi antara 17 kementerian dan lembaga serta pemerintah daerah. Sementara itu dalam keputusan Presiden akan menetapkan struktur satuan tugas nasional serta satuan tugas di tingkat kabupaten dan kota. Pertama, untuk mempercepat Inpres dan Kepres yang diberikan kepada kami oleh Bapak Presiden. Inpres untuk melakukan koordinasi 17 kementerian lembaga termasuk pemerintah daerah. Kepres sebagai ketua Satgas Nasional, ya, dan tiada ketua Satgas Provinsi Kabupaten Kota. Tugasnya cuma satu, mempercepat ya operasional sekarang Kopdes Merah Putih atau Koperasi Kelurahan Merah Putih. Oleh karena segala aturan kita selesaikan, ya, karena menteri nanti walaupun semua akan keliling Indonesia untuk mempercepat sekurang-kurangnya 28 Oktober itu 80.000 ini mesti sudah ada barangnya. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Randika Nita Adit, Sinpo TV melaporkan.
Beralih ke Mensesnek Prasetyo Hadi, menyatakan pemerintah mempertimbangkan pemblokiran game Roblox karena dampaknya bagi anak-anak. Ia menegaskan pentingnya melindungi generasi muda dan menyebut evaluasi konten Roblox sedang dilakukan bersama Kementerian Komunikasi dan Digital. Dalam keterangan pers di Istana Kepresidenan Jakarta pada Selasa 5 Agustus 2025, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menanggapi maraknya game Roblox yang digandrungi anak-anak. Ia menyatakan membuka kemungkinan pemblokiran platform tersebut dengan alasan pemerintah tengah mencermati potensi dampak negatif dari game online terhadap anak-anak. Prasetyo menekankan pentingnya melindungi generasi muda dari paparan konten berbahaya, baik dari media televisi maupun platform digital. Ia menjelaskan bahwa pemerintah terus berupaya meminimalkan konten bermuatan negatif dan telah berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Digital untuk mengevaluasi isi dari Roblox. Sebagai perbandingan, pada Agustus 2024, pemerintah Turki memblokir Roblox setelah menerima laporan mengenai konten yang dinilai mengeksploitasi anak-anak. Isu-isu seperti pesta virtual, distribusi mata uang digital oleh bot, dan keberadaan situs judi menjadi perhatian utama. Meski alasan spesifik pemblokiran tidak diungkapkan, langkah tersebut berdampak besar terhadap jutaan pengguna di negara itu. Kalau memang kita merasa sudah melewati batas, ya, apa yang ditampilkan di situ mempengaruhi perilaku dari adik-adik kita, ya tidak menutup kemungkinan kita mau melindungi generasi kita, nggak ragu-ragu juga kita. Kalau memang itu mengandung unsur-unsur kekerasan, ya kita tutup, nggak ada masalah. Ya, tapi intinya begini, bukan masalah Roblox-nya ya, tetapi kita perlu memahami sebagai sebuah bangsa bahwa ada unsur-unsur tertentu yang memang harus kita pikirkan betul supaya tidak mempengaruhi generasi muda kita ke depan, kan begitu. Nah, misalnya unsur-unsur yang mengandung apapun itu bentuknya, mau games, mau siaran di televisi, mau pemberitaan, ya, mau melalui media mainstream maupun melalui media sosial. Memang ini menjadi keresahan kita bersama-sama bahwa konten-konten yang muncul di situ, ya, kita harus betul-betul mencoba mengurangi hal-hal yang itu bisa menumbuhkan sesuatu yang kurang baik bagi yang menonton, terutama bagi generasi muda gitu. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Badan Wakaf Indonesia menggelar rapat kerja nasional di Jakarta pada 5 hingga 7 Agustus 2025. Pada rangkaian pembukaannya, acara ini dihadiri oleh Menteri Agama dan dibuka oleh Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Ahmad Busani yang mendukung serta mendorong revisi Undang-Undang Wakaf. Ketua Badan Wakaf Indonesia Komarudin Amin mendorong gerakan wakaf nasional secara lebih masif untuk mendukung pencapaian visi Indonesia Emas 2045. Sementara itu, Menteri Agama Profesor Nasaruddin Umar menegaskan besarnya potensi wakaf uang di Indonesia yang bila dikelola dengan baik dapat menjadi kekuatan ekonomi umat. Rakernas juga dihadiri oleh Ketua MPR RI Ahmad Muzani yang menyatakan dukungannya untuk penguatan payung hukum wakaf melalui regulasi nasional yang lebih relevan dengan tantangan zaman. Membuka secara resmi musyawarah kerja nasional Badan Wakaf Indonesia, mengundang seluruh pengurus BWI di seluruh Indonesia. Ya, mudah-mudahan hari ini adalah menjadi starting point untuk gerakan wakaf yang lebih produktif lagi di masa depan. BWI diharapkan akan tampil lebih produktif daripada sebelumnya. Nah, jadi kehadiran BWI ini nanti akan memperkuat gagasan-gagasan nawacita Bapak Presiden untuk melahirkan suatu masyarakat yang sangat kokoh, yang kompetitiveness-nya di masa depan. BWI berharap gerakan Indonesia berwakaf dapat menjadi penggerak transformasi menuju masyarakat berdaya dan mandiri di tahun 2045. Dari Jakarta, Dio Malau, Simpo TV melaporkan.
Satlantas Solo bagikan 1.000 bendera merah putih. Informasi lengkapnya usai jeda, tetaplah bersama kami di Sinpo TV. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Menyapa Indonesia Malam dan informasi kami lanjutkan. Pemerintah RI memastikan tarif impor terhadap barang dari Indonesia yang dikirim ke Amerika Serikat sebesar 19% berlaku mulai hari ini. Namun, pemerintah masih terus mencoba melakukan negosiasi untuk menurunkan tarif dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Pemberlakuan tarif ekspor ke Amerika Serikat sebesar 19% resmi akan berlaku pada Kamis 7 Agustus 2025. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut, sosialisasi telah dilakukan bersama Kadin dan para eksportir, sebagaimana halnya saat pemberlakuan tarif 10% sebelumnya. Terkait komoditas dari Amerika Serikat yang masih dikenakan tarif 0%, Airlangga menyatakan hal itu masih dalam tahap pembahasan. Begitu pula dengan permintaan pengecualian dari Indonesia terhadap sejumlah barang yang menurutnya juga masih dibahas bersama pihak Amerika Serikat. Itu seperti kemarin waktu dikenakan 10% itu kan langsung kan yang barang Amerika sosialisasi kan sudah dilakukan dengan Kadin dan para eksportir. Ya. Kalau barang Indonesia itu berlaku itu masih dalam pembahasan. Kalau ya exemption yang kita minta ke AS masih sedang dalam pembahasan. Terima kasih. Progres aturannya Pak untuk sesuaiin kesepakatan AS? Aturan dari mana? katanya harus bentuk kayak FTA gitu ya Pak untuk bisa enggak perlu. Pak, untuk joint statement-nya berarti udah nggak ada lagi ya Pak? Nggak ada. Pemberlakuan tarif baru ini tentu nantinya akan dilihat sejauh mana akan berdampak pada aktivitas dagang di tanah air, mengingat banyak produk dalam negeri seperti alas kaki yang diekspor ke Amerika Serikat. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Tingkatkan rasa nasionalisme jelang perayaan Hari Ulang Tahun ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia, Satuan Lalu Lintas Polresta Solo bagikan 1.000 bendera merah putih kepada para pengendara di kota Solo. Kegiatan pembagian bendera ini disambut antusias oleh masyarakat pengguna jalan. Beginilah kegiatan Satuan Lalu Lintas Polresta Solo saat memasuki bulan Agustus. Petugas tampak turun ke jalan menghampiri satu persatu pengendara untuk membagikan bendera merah putih. Kegiatan pembagian bendera ini disambut antusias oleh masyarakat pengguna jalan. Banyak pengendara yang langsung memasang bendera di kendaraannya usai menerima dari petugas. Satlantas Polresta Solo juga mengajak seluruh masyarakat untuk turut serta menghiasi lingkungan rumah dan tempat usaha dengan atribut merah putih selama bulan Agustus sebagai bentuk penghormatan terhadap perjuangan para pahlawan. Kegiatan ini tidak hanya sekedar bagi-bagi bendera saja, tetapi juga bagian dari kampanye nasionalisme di ruang publik, terutama di jalan raya yang menjadi ruang interaksi masyarakat sehari-hari. Kasat Lantas Polresta Solo, Kompol Agung Yudiawan menjelaskan bahwa pembagian bendera dilakukan dengan tujuan untuk menyemarakan HUT ke-80 Republik Indonesia. Kami dari Satlantas dalam momen yang sangat bahagia dalam arti dalam memperingati menyongsong Hari Ulang Tahun Kemerdekaan negara kita Republik Indonesia di 80 ini kami bersimpati dan melakukan kegiatan yang humanis mendekatkan kepada masyarakat dengan membagi-bagi bendera untuk dipasang di setiap kendaraan bermotor maupun mobil. Tujuannya apa dari sini? Ya, tujuan kami salah satunya untuk mendekatkan Polri atau Satlantas dengan masyarakat. Yang kedua pastinya di momen Hari Ulang Tahun Kemerdekaan ini bisa memberikan pembelajaran atau edukasi kepada masyarakat terkait dengan pentingnya menumbuhkan jiwa kemerdekaan atau nasionalisme. Kegiatan ini juga tak sekedar aksi seremonial saja, melainkan bentuk edukasi kepada masyarakat bahwa nasionalisme bisa dimulai dari hal kecil. Dari Solo, Jawa Tengah, kontributor Sinpo TV melaporkan.
Pemirsa, Kepolisian Satlantas Wilayah Jakarta Barat dan Polsek Grogol Petamburan membagikan puluhan bendera kepada para pengendara yang melintas di Jalan Satria Grogol, Jakarta Barat. Pembagian bendera dalam rangka menyambut 17 Agustus mendatang tersebut sebagai bentuk membangkitkan kembali kecintaan warga terhadap negara Indonesia. Satu kendaraan truk dan pengendara sepeda motor ini dihentikan petugas kepolisian Satlantas Jakarta Barat. Bukan untuk ditilang karena melakukan pelanggaran lalu lintas. Namun petugas kepolisian ini ternyata membagikan gratis bendera merah putih untuk dipasang di bagian depan kendaraan yang melintas di ruas Jalan Satria Grogol Petamburan, Jakarta Barat. Selain dalam rangka menyemarakan HUT RI ke-80, pembagian puluhan bendera merah putih ini juga bermaksud untuk membagikan kembali kecintaan warga terhadap negara Indonesia. Salah satu pengendara mengaku senang mendapatkan bendera merah putih untuk dipasang di kendaraannya. Selain itu dirinya juga mengatakan bendera merah putih jauh lebih bagus untuk dipasang jika dibandingkan dengan bendera One Piece yang saat ini marak tersebar dipasang di kendaraan dan permukiman. Dalam rangka memperingati hari ulang tahun kemerdekaan yang ke-80, kita bagi-bagi bendera merah putih ke pengendara motor ya, terutama Gojek, Bob dan sebagainya. Supaya kita menghargai jasa-jasa para pahlawan dan mencintai tanah air kita yang tercinta. Ada berapa banyak dan bendera yang dibagikan? Banyak. Hari ini saya bagi sekitar 80 lah. 80 biji. Apakah terkait dengan maraknya bendera lain selain merah putih yang berkibar di kendaraan dan? Enggak. Kita membagi supaya mengingatkan jasa-jasa para pahlawan ya untuk berjuang membela tanah air kita. Gimana rasanya dikasih bendera merah putih nih Bang? Ya senang sih. Nah belakangan banyak kan truk-truk yang pakai bendera One Piece. Tanggapannya Abang seperti apa nih Bang sebagai kawan-kawan truk Bang? Ya sebenarnya sih ya bagusan pakai merah putih daripada pakai bendera yang lain. Sementara itu selain kepada pengendara, polisi juga memborong puluhan bendera merah putih berukuran besar yang dijual pedagang bendera keliling untuk dipasang di sudut-sudut permukiman warga. Dari Jakarta, kontributor Simpo TV melaporkan. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menerima kunjungan Jenderal Brian Patrick Fenton di Istana Merdeka, Jakarta. Pertemuan keduanya membahas penguatan kerjasama bidang pertahanan antara Indonesia dan Amerika Serikat. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menerima kunjungan Jenderal Brian Patrick Fenton, Komandan Komando Operasi Khusus Amerika Serikat di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin 4 Agustus 2025. Pertemuan tersebut berlangsung hangat diawali dengan sapaan salam hormat. Keduanya berbincang tentang penguatan kerjasama Indonesia-Amerika di bidang pertahanan. Pada kesempatan itu, Jenderal Fenton menyerahkan medali kehormatan US Special Operation Command kepada Presiden Prabowo Subianto. Penyerahan medali tersebut merupakan penghargaan atas dedikasi Prabowo Subianto yang dinilai berhasil membangun kemitraan tak ternilai dengan pasukan operasi khusus Amerika Serikat. Jenderal Fenton mengalungkan medali kehormatan itu langsung kepada Presiden Prabowo disertai pemberian cenderamata. Dalam pertemuan tersebut, Presiden Prabowo Subianto didampingi Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Pertahanan Safri Samsudin, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Lembaga Penyelesaian Sengketa yang berfokus pada masalah di dunia sepak bola Nation Dispute Resolution Chamber Indonesia atau NDRC Indonesia kini resmi mendapatkan verifikasi dari FIFA. Dengan status ini, NDRC Indonesia menjadi satu dari 5 NDRC di seluruh dunia yang diakui oleh Badan Sepak Bola Internasional. Pada akhirnya kita diakui di 2025, sekali lagi hanya satu dari 5. Indonesia resmi menjadi salah satu dari 5 negara di dunia yang mendapatkan verifikasi dari FIFA untuk Lembaga Penyelesaian Sengketa Sepak Bola National Dispute Resolution Chamber atau NDRC. 4 negara lain yang telah diverifikasi adalah Belgia, Inggris, Prancis, dan Irlandia. NDRC Indonesia atau National Dispute Resolution Chamber adalah lembaga penyelesaian sengketa berbasis arbitris yang beroperasi di bawah naungan PSSI. Lembaga ini berperan untuk menyelesaikan konflik-konflik hukum dalam dunia sepak bola, terutama yang melibatkan pemain, pelatih, dan klub, baik secara individu maupun kelembagaan. Selepas melalui proses panjang sejak tahun 2019, akhirnya FIFA secara resmi memberikan verifikasi kepada NDRC Indonesia. Verifikasi ini mengukuhkan kesiapan NDRC Indonesia dalam menjalankan fungsi penyelesaian sengketa sesuai dengan standar internasional yang diatur dalam NDRC Recognition Principle edisi 2024 dari FIFA.
Tim PSSI dan NDRC Indonesia telah melakukan koordinasi intensif dengan FIFA demi memenuhi seluruh aspek dan prinsip yang ditetapkan. Berkat proses panjang tuh dari Mei Juni 2024 sehingga akhirnya diverifikasi FIFA di Januari 2025, prosesnya panjang sekali. Ada bolak-balik kita dengan FIFA, ada beberapa persyaratan yang semuanya dituangkan di NDRC Recognition Principles FIFA Februari 2024. Pada akhirnya kita diakui di 2025, sekali lagi hanya 1 dari 5. Kita juga sudah dihubungi, NDRC Indonesia dan kemudian PSSI sudah dihubungi oleh berbagai federasi di seluruh dunia. Terakhir dari Hong Kong sudah menghubungi NDRC dan PSSI untuk mereka mau tahu caranya gimana sih NDRC Indonesia ini kemudian bisa diverifikasi oleh FIFA dan mereka mau menerapkan metode yang sama. Sejak 2019 hingga 2025, NDRC Indonesia telah mengeluarkan lebih dari 200 putusan hukum. Sebagian besar diantaranya menyangkut tunggakan gaji atau undupayables, yakni sengketa terkait pembayaran hak pemain dan pelatih. Jenis-jenis sengketa yang ditangani NDRC diantaranya pemutusan kontrak sepihak, tunggakan gaji, konflik transfer antar klub, hak dan kewajiban kontraktual antara pemain, pelatih, dan klub. Dengan pengakuan dari FIFA, NDRC Indonesia menjadi contoh bahwa sistem penyelesaian sengketa di dalam negeri dapat diakui secara global. Hal tersebut diharapkan NDRC Indonesia mampu mendorong terciptanya ekosistem sepak bola yang adil, tertib, dan berkelanjutan. Dari Jakarta, Nadia Kusuma, juru kamera Azizul Hakim, Sinpo TV melaporkan. Candi Borobudur kembali jadi panggung dunia melalui sentuhan seni rupa internasional. Kolaborasi antara BPOB dan SBY Art Community menghadirkan seniman dunia untuk mengabadikan keagungan Borobudur dalam kanvas. Borobudur kembali menunjukkan daya tariknya di mata dunia. Kali ini melalui perpaduan unik antara seni dan pariwisata. Badan Pengelola Otorita Borobudur atau BPOB berkolaborasi dengan SBY Art Community dalam menggelar acara seni yang menghadirkan pelukis internasional Christopher Lemful. SBY Art Community sendiri merupakan perkumpulan para seniman lukis yang didirikan dan dibina langsung oleh Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono. Pelukis asal Jerman Christopher Lemful mengunjungi Candi Borobudur untuk mengabadikan keindahannya ke dalam karya seni rupa. Langkah ini menjadi bukti sinergi seni dan pariwisata dalam mengangkat citra Borobudur ke kancing dunia. Para seniman lokal juga turut terlibat dalam kegiatan ini sebagai wadah pertukaran wawasan dan kebudayaan antar bangsa. Lewat kolaborasi internasional ini, Borobudur semakin dikenal bukan hanya sebagai warisan budaya dunia, namun juga sumber inspirasi global melalui bahasa universal bernama seni. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, 6 menteri dari Kabinet Merah Putih menandatangani komitmen bersama untuk menciptakan ruang digital yang lebih aman dan ramah bagi anak-anak Indonesia. Penandatanganan nota kesepahaman ini menjadi langkah awal pelaksanaan PP Tunas sebagai upaya sinergi lintas kementerian untuk melindungi anak dari resiko paparan negatif di ruang digital. Penandatanganan dilakukan bersamaan dengan pembukaan Festival Lindungi Anak di Era Digital, Digital Aman, Anak Hebat di Museum Penerangan TWI Jakarta Timur pada Kamis 31 Juli 2025. Nota kesepahaman ini menjadi langkah awal pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang tata kelola penyelenggaraan sistem elektronik untuk perlindungan anak atau PP Tunas sebagai wujud sinergi lintas kementerian dalam menjaga anak dari risiko paparan negatif di ruang digital. Penandatanganan dilakukan oleh Menkom Digi Mutia Hafid bersama Mendagri Tito Karnavian, Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Wihaji, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti, Menteri Agama Nasaruddin Umar dan juga Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi. Dalam sambutannya, Menkom Digi Mutia Hafid menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk melindungi anak di ruang digital sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto. Mutia menjelaskan salah satu hal yang diatur PP Tunas adalah penundaan aktivitas anak di ruang digital hingga mencapai usia tertentu, serta penyediaan ruang aktivitas fisik agar anak tidak terus terpapar oleh gawai. Dalam pelaksanaan PP Tunas yang telah ditandatangani Presiden, dalam pelaksanaannya kita harus bersama-sama, terutama dengan Kementerian PPPA, untuk mengatur giat-giat lain alternatif ketika anak-anak ini kita
tunda usianya, jadi permainan anak dan lain-lain ini rasanya lintas kita semua, baik PPPA maupun Dikdasmen, Kementerian Agama yang juga membawahi berbagai sekolah-sekolah berbasis agama, Kakak Mendagri yang menguasai seluruh daerah di Indonesia dalam sisi aturan ramah anak. Kakak Mendagri mungkin kita bisa dibantu di situ, terutama untuk penyediaan ruang-ruang yang baik bagi anak untuk beraktivitas. Kemudian juga ranah keluarga yang juga penting untuk diperhatikan oleh Kakak Menteri atau Kepala BKKBN, karena anak-anak pada prinsipnya juga paling lama berada waktunya bersama keluarganya. Dengan demikian kami ingin menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh kakak-kakak menteri yang telah hadir, dan bahwa hari ini menjadi langkah nyata kita berkolaborasi lintas sektor, bergotong royong sesuai pesan Presiden agar kita selalu kompak dan melakukan giat-giat bersama-sama selama diperlukan. Data Badan Pusat Statistik tahun 2024 menunjukkan 39 atau 71% anak usia dini di Indonesia telah menggunakan telepon seluler dan 35 atau 57% sudah mengakses internet. Tanpa regulasi yang kuat, anak beresiko terpapar konten negatif yang tidak sesuai dengan usia. PP Tunas mengatur kewajiban penyelenggara sistem elektronik untuk memverifikasi usia pengguna dan juga menerapkan pengamanan teknis untuk memitigasi risiko konten negatif. Bagi pelanggar diterapkan sanksi administratif hingga pemutusan akses platform yang juga tidak patuh. Nota kesepahaman ini merupakan tindak lanjut pengesahan PP Tunas oleh Presiden Prabowo Subianto pada 28 Maret 2025. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Informasi lainnya kita lanjutkan, pemirsa. 2 ex-menteri di Kabinet Indonesia Maju penuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi, yakni Menteri Agama Yakut Kholil Qumas dan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nadiem Makarim. Adapun saat ini, kedua ex-menteri tersebut memberikan detail penjelasan terkait kasus yang sedang ditangani KPK. Usai KPK memanggil ex-Menteri Agama dan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi, keduanya terpantau memenuhi pemanggilan tersebut dengan datang langsung ke Gedung Merah Putih KPK di Jakarta Kamis pagi. Adapun ex-Mendikbudristek Nadiem Makarim datang ke KPK pukul 9:15 waktu Indonesia Barat bersama dengan kuasa hukumnya. 30 menit berselang, ex-Menak Yakut Kholil Qumas tampak datang ke gedung KPK bersama juru bicaranya. Ya, jadi hari ini Gus Yakut memenuhi panggilan KPK untuk memberikan keterangan soal isu yang belakangan ini berkembang, soal pembagian kuota haji tambahan. Ini untuk pelaksanaan haji tahun 2024. Nah, ini adalah bentuk itikat baik dari beliau untuk menaati hukum ya, sebagai warga negara. Jadi di dalam beliau akan memberikan keterangan dan menjelaskan soal proses bagaimana kuota itu dibagi gitu. Karena pembagian kuota itu memang hal yang cukup rumit gitu. Jadi harus ada penjelasan yang menyeluruh gitu. Itu jadi nanti kita tunggu dari beliau apa yang ditanyakan di dalam. Pembagian haji itu sudah dilaksanakan menurut undang-undang yang berlaku gitu. Jadi memang prosesnya cukup panjang. Itu sebabnya beliau memberikan keterangan, akan menjelaskan bagaimana proses itu dilakukan. Diketahui KPK tengah mengusut dugaan korupsi pengadaan Google Cloud di Kemendikbudristek untuk menunjang pendidikan selama masa COVID-19. Sebelumnya, KPK juga telah memeriksa asisten pribadi Nadiem, Fiona Handayani, dan mantan direktur dan mantan CEO Gojek, Melissa Siska, dan Andre Sulistyo. Dari Jakarta, Max Azizul Hakim, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, ex-Menteri Agama era Kabinet Jokowi akhirnya selesai diperiksa oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi. Pada pemeriksaan ini, Yakut mengungkapkan banyaknya pertanyaan yang diajukan penyidik KPK terhadap dirinya atas kasus kuota haji pada tahun lalu. Ex-Menteri Agama di Kabinet Jokowi Yakut Kholil Qumas memenuhi panggilan KPK untuk memberikan keterangan soal pembagian kuota haji periode 2024. Usai menjalani pemeriksaan selama 5 jam lamanya, Yakut mengungkapkan banyaknya pertanyaan yang diajukan oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi kepada dirinya. Adapun ketika ditanya mengenai materi pertanyaan yang diajukan, Yakut enggan menerangkan lebih luas dan terperinci. Memang sebelumnya melalui juru bicara ex-Menak tersebut, Ana Hasbi memastikan mantan Menteri Agama itu datang dengan membawa surat keterangan atau SK jabatan tentang tugas dan kewajiban dirinya selama menjabat sebagai menteri pada tahun 2020 hingga 2024.
Setelah pemeriksaan ini, Gus Yakut mengucapkan terima kasih bagi lembaga anti rasuah tersebut setelah dirinya diberi kesempatan untuk menjelaskan polemik ini secara transparan. Dari Jakarta, Max Juru Kamera Azizul Hakim, Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, Gubernur Jakarta Pramono Anung resmi membuka pameran Pertamanan Flora dan Fauna Jakarta 2025 di Taman Lapangan Banteng, Jakarta Pusat pada Selasa 5 Agustus 2025. Pramono menyampaikan komitmennya bersama Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno untuk menjadikan Jakarta lebih hijau dan ramah bagi seluruh warganya. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung resmi membuka pameran Pertamanan Flora dan Fauna atau Flona 2025 yang digelar di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat. Pramono berharap kegiatan ini tidak sekedar menjadi ajang pameran, melainkan ruang interaksi dan kreativitas warga Jakarta. Pramono bicara pentingnya kehadiran ruang terbuka hijau atau RTH sebagai tempat bertemunya warga dari berbagai latar belakang. Menurutnya, taman kota bukan hanya tempat untuk rekreasi, tapi juga mendorong lahirnya interaksi sosial dan ide-ide baru. 2025, saya dan Bang Dul betul-betul berkeinginan membuat Jakarta lebih hijau, ruang terbuka hijaunya lebih banyak, dan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi warga untuk bisa menikmati itu. Untuk pameran Flora dan Fauna yang ada 167 stand, kita akan menampilkan ruang-ruang kegembiraan yang semakin banyak bagi warga Jakarta. Acara ini merupakan salah satu upaya Pemprov DKI Jakarta dalam menciptakan lebih banyak ruang-ruang kebersamaan bagi warga Jakarta. Terdapat sebanyak 167 stand pameran di acara Flora dan Fauna tahun ini. Pameran berskala nasional tersebut menampilkan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan flora dan fauna, pelestarian lingkungan, serta memamerkan produk unggulan dari koperasi, UMKM, dan perusahaan-perusahaan dari Jakarta maupun berbagai daerah di Indonesia. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa. Obat hewan buatan Indonesia tidak hanya memenuhi kebutuhan dalam negeri, melainkan juga menembus pasar global. Sepanjang 2024, ekspor obat hewan RI mencapai 3,7 triliun rupiah dan terus naik di 2025. Indonesia tidak hanya menjadi negara dengan populasi ternak yang tinggi, melainkan juga produsen obat hewan yang mampu menembus pasar dunia. Dengan keberagaman dan jumlah hewan ternak yang besar, Indonesia membutuhkan layanan kesehatan hewan yang memadai. Salah satunya adalah ketersediaan obat hewan yang aman, bermutu, dan berkhasiat. Saat ini produsen hewan obat Indonesia mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri, sekaligus mengekspor ke berbagai negara. Produk yang diekspor mencakup sediaan biologik, farmasetik, hingga bahan baku. Sepanjang 2024, ekspor obat hewan RI mencapai 3,7 triliun rupiah dan terus naik di 2025. Obat-obatan tersebut telah dikirim ke 40 negara termasuk Jerman, Cina, Mesir, hingga Arab Saudi. Bahkan nilai ekspor terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada 2023, kenaikan nilai ekspor mencapai lebih dari 87% dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara itu, pada semester pertama tahun 2025, nilai pengajuan ekspor obat hewan sudah melampaui sekitar 5,5 triliun rupiah. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Informasi peristiwa akan kami hadirkan, salah satunya aksi kejar-kejaran polisi dengan pengedar narkoba di Sumatera Utara. Informasi selengkapnya usai jeda, jangan kemana-mana, tetaplah di Sinpo TV. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Sinpo TV. Kita lanjutkan dari informasi dari Prancis, dilanda kebakaran hutan terbesar di musim panas tahun ini. Peristiwa tersebut terjadi sejak Selasa lalu dan masih berlangsung hingga Rabu 6 Agustus 2025. Kebakaran meluas dengan cepat hingga menghanguskan 15.000 hektar lahan.
Dan panas ekstrim diperkirakan juga memperparah kondisi di sejumlah negara Eropa termasuk Spanyol dan juga Portugal. Kebakaran hutan yang melanda wilayah Aude, Prancis Selatan masih aktif dan terus meluas hingga Rabu 6 Agustus. Sedikitnya 2.000 petugas pemadam diterjunkan dan dibantu sejumlah pesawat pembom air untuk menekan persebaran api di pedesaan yang dikenal dengan perkebunan anggurnya. 1 orang ditemukan tewas di dalam rumahnya dan 9 orang terluka, termasuk 7 petugas pemadam dan 1 orang lainnya masih dalam pencarian. Kebakaran hutan dan lahan terbesar melanda Prancis bagian selatan. Api yang berkobar di wilayah Aude telah melahap area lebih luas dari kota Paris hanya dalam beberapa hari terakhir, menjadikannya bencana kebakaran tunggal terbesar sejak 80 tahun terakhir. Api menjalar cepat ke permukiman dan hutan menyebabkan 25 rumah hangus terbakar dan memaksa warga serta wisatawan menyelamatkan diri. Sejumlah ruas jalan utama pun ditutup. Menurut Menteri Dalam Negeri Bruno Retailleau, hingga Rabu api telah membakar lebih dari 15.000 hektar lahan. Warga dan wisatawan di daerah sekitar diminta tetap berada di rumah, kecuali jika diminta untuk mengungsi oleh petugas pemadam. Natania Astria, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, aksi kejar-kejaran antara petugas kepolisian dengan pengedar narkoba terjadi di Jalan Lintas Sumatera kawasan Kabupaten Asahan, Sumatera Utara. Pelarian 2 kurir membawa 30 kg sabu dan 20.000 butir pil ekstasi terhenti setelah ditangkap polisi. Ini adalah rekaman video yang diambil polisi ketika melakukan pengejaran terhadap satu mobil minibus berwarna grey yang melintas di Jalan Lintas Sumatera kawasan Kabupaten Asahan. 2 pelaku yang belakangan diketahui merupakan paman dan keponakan terus berupaya menambah kecepatannya saat menyadari adanya petugas yang membuntutinya. Aksi kejar-kejaran antara polisi dan kurir narkoba berakhir usai polisi menghadang mobil pelaku yang melaju dengan kecepatan tinggi secara paksa. Ketika diperiksa, petugas menemukan 1 koper berisi 30 bungkus narkotika jenis sabu dan 4 bungkus narkotika jenis pil ekstasi yang jumlahnya mencapai 20.000 butir. Kapolrestabes Medan Komisaris Besar Polisi Gideon Arif Setiawan Kamis siang mengatakan penangkapan 2 pelaku dilakukan usai petugas Satres Narkoba melakukan pengembangan atas pengungkapan kasus sebelumnya. Dari hasil pengembangan, ternyata dideteksi adanya upaya pengiriman narkoba kembali dari Malaysia menuju kota Medan melalui jalur perairan Asahan. 1 dari 2 pelaku bahkan yang menjemput langsung narkoba menggunakan sampan sebelum akhirnya membawa narkoba menggunakan mobil minibus yang dikemudikan pelaku lain. Hasil pemeriksaan pelaku tercatat bukan kali pertama menjadi kurir narkoba karena sebelumnya sudah pernah mengantarkan narkoba dengan jumlah besar dan mendapat imbalan sebesar 70 juta rupiah. 30 Juli di Asahan dengan tersangka 2 yang masih kerabat ya, 1 paman 1 ponakan. Dia sudah melakukan 2 kali pendistribusian atau penyaluran narkoba, dagangan lah ya, bisa dikatakan itu benar. Dengan kurang lebih kalau bicara ongkos hitungannya per kilo 4 juta, 4-5 juta. Ini hanya untuk menghitung untuk menghitung berapa kira-kira barang atau sabu yang sudah lepas dari barang buktinya ada 30 kilo kurang lebih, 29,956. Ekstasinya Pak? Ekstasinya 20.000. 2 pelaku yang ditangkap kini terancam penjara selama lebih dari 5 tahun atau maksimal dapat dihukum dengan hukuman mati karena dijerat dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Resi Erlangga, Medan, Sumatera Utara. Pemirsa, adanya evakuasi mayat seorang wanita yang ditemukan di dalam sumur wilayah Ciseeng, Kabupaten Bogor pada Rabu siang. Korban diduga mengalami halusinasi berat sehingga naik ke bibir sumur yang berada di depan rumahnya. Dan kemudian korban dinyatakan hilang selama 3 hari. Tim penyelamat dari Damkar dan BPBD Bogor berhasil menemukan dan mengevakuasi jenazah seorang wanita dari dalam sumur. Informasi dari keluarga menyebutkan korban mengalami halusinasi parah dan terakhir terlihat ingin masuk ke dalam sumur yang berada di depan rumahnya. Warga setempat mengaku mendapati aroma tidak sedap dari sumur dan langsung melaporkannya ke pihak berwenang. Dalam waktu sekitar 30 menit, tim rescue berhasil menuntaskan proses evakuasi tanpa kendala. Kasus ini menjadi peringatan bagi masyarakat untuk lebih waspada terhadap orang terdekat yang mengalami gangguan mental, serta pentingnya keamanan di sekitar rumah untuk mencegah hal serupa terulang. Dari Bogor, Natania Astria, Sinpo TV melaporkan.
Pemirsa, mengembalikan fungsi fasilitas umum trotoar untuk pejalan kaki, puluhan lapak pedagang kaki lima di sepanjang Jalan Raden Fatah, tepatnya di kawasan Pasar Lembang, Kecamatan Ciledug, ditertibkan petugas gabungan pada Rabu sore. Para pedagang sebelumnya telah diberikan sosialisasi melalui surat edaran maupun pemasangan spanduk untuk membongkar secara mandiri. Petugas gabungan dari unsur Satpol PP Kota Tangerang, Trantip Kecamatan Ciledug, didampingi aparat TNI Polri, berikan tindakan tegas berupa pembongkaran paksa puluhan lapak pedagang kaki lima Pasar Lembang yang sehari-hari digunakan untuk berdagang sayur mayur hingga buah-buahan pada Rabu sore. Pembongkaran dilakukan untuk melindungi hak pejalan kaki atau mengembalikan fungsi trotoar, sekaligus penegakan Perda Nomor 8 Tahun 2018 tentang ketentraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Bangunan semi permanen berupa kanopi dari batang kayu maupun bambu yang ditutupi terpal, serta sejumlah meja, dibongkar dan diangkut ke truk milik petugas karena berada di atas dan menutupi trotoar. Sebelumnya pedagang telah diberikan sosialisasi melalui surat edaran maupun pemasangan spanduk untuk membongkar secara mandiri, namun diindahkan sehingga dilakukan tindakan tegas. Penertiban Pasar Lembang, sudah jauh-jauh hari kita memberikan surat sosialisasi untuk pembongkaran pasar mandiri, ternyata dia masih membandel. Akhirnya hari ini kita langsung bongkar bersama gabungan Satpol PP Kota Tangerang. Kita mengacu pada Perda 8 tahun 2018 terkait masalah kita alih fungsi untuk trotoar. Trotoar itu kita alih fungsikan untuk sebagai pengguna jalan. Makanya kita langsung kita paksa bongkar. Sekitar 20 lapak yang kita eksekusi hari ini. Untuk depannya mulai hari ini pun kita mengadakan PAM terkait masalah larangan lagi berjualan di bawah jalan atau trotoar. Selain itu, lapak PKL Pasar Lembang ini kerap kali sampai memakan badan jalan sehingga menjadi titik kemacetan arus lalu lintas kendaraan dari arah Kota Tangerang menuju Kota Tangerang Selatan maupun sebaliknya. Sebagai pengawasan agar pedagang tidak lagi melanggar aturan, secara berkala petugas Trantip Kecamatan Ciledug akan melakukan pengawasan. Dari Tangerang, Mujib Latumairisa, kontributor Sinpo TV, melaporkan. Seorang pelaku spesialis kendaraan bermotor di area perkuliahan Institut Pertanian Dramaga Bogor, Jawa Barat diamankan petugas kepolisian sektor Dramaga usai diamuk massa di areal kampus. Dengan sejumlah barang bukti milik pelaku dan motor korban, pelaku kini tidak berkutik meski sempat membantah 1 kali melakukan pencurian. Rabu siang, Satuan Reserse dan Kriminal Polsek Dramaga Bogor, Jawa Barat telah mengamankan pelaku spesialis pencurian bermotor di kawasan kampus IPB Dramaga Bogor. Kini harus menerima hukuman pahit dari kepolisian sektor Dramaga usai mencuri sepeda motor mahasiswa pada malam hari. Dengan bukti rekaman CCTV, pelaku yakni APL alias Edot, 35 tahun asal Cigudeg Bogor, kini mendekam di balik jeruji besi Polsek Dramaga setelah sebelumnya diamuk massa. Saat diketahui teman korban tengah mengganti plat nomor motor dan boks kunci di sebuah bengkel usai sebelumnya pelaku mendorong motor curiannya yang mogok saat dicuri di parkiran kampus IPB Dramaga Bogor. Dia nanya kenapa Pak, motornya mogok, gitu. Langsung dia bantu dorong Bu ke jalan sampai ke area pintu keluar. Itu modus kamu ya? Berpura-pura? Iya Bu. Nah, berapa kali kamu melakukan hal ini? Siap 1 kali Bu. Siap menjalani hukuman? Siap Bu, menjalani hukuman. Hari ini Polsek Dramaga berhasil mengungkap dan mengamankan pelaku yang saat ini sudah kami tetapkan sebagai tersangka, pelaku curanmor, di mana tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 363 KUHP pada hari Selasa tanggal 5 Agustus 2025 diketahui sekira pukul 8 tadi malam 20.00 WIB dilaporkan pada hari Selasanya jam 21.30 di mana telah terjadi pencurian kendaraan sepeda motor milik dari korban saudara FA, di mana lokasi TKP-nya yaitu di parkiran Gimnasium Kampus IPB Dramaga Bogor. Dari hasil interogasi petugas, pelaku mengaku motor mahasiswa tersebut di area parkir dan sempat membawa motor ke bengkel untuk mengganti boks kunci motor dan plat nomor palsu. Meski sempat mengaku baru 1 kali mencuri, pihak kepolisian kini memproses pelaku dan menyelidiki ulah pelaku yang kerap meresahkan mahasiswa di lokasi perkuliahan.
Dari Bogor, tim kontributor Simpo TV melaporkan. Tim SAR gabungan berhasil menemukan satu jenazah pekerja sodetan Sungai Kelawing pada Rabu 6 Agustus 2025. Korban ditemukan dalam kondisi tewas di aliran Sungai Kelawing, Desa Majasem, Kecamatan Kemangkon. Setelah 2 hari pencarian tanpa henti, tim SAR gabungan akhirnya menemukan satu dari 2 pekerja proyek sodetan Sungai Kelawing yang sebelumnya dilaporkan hilang akibat terseret arus deras. Korban atas nama Muhyadi, 60 tahun, warga Penaruban, Kecamatan Kaligondang, Purbalingga, ditemukan dalam kondisi meninggal dunia pada Rabu 6 Agustus 2025, di mana korban ditemukan sekitar pukul 11:38 waktu Indonesia Barat oleh warga yang melihatnya di pinggir Sungai Kelawing, tepatnya di wilayah Desa Majasem, Kecamatan Semangkon, atau sekitar 8 km dari titik awal kejadian. Jenazah telah dievakuasi dan dibawa ke Rumah Sakit Guteng Purbalingga untuk proses lebih lanjut. Hingga kini pencarian terhadap satu korban lainnya, yakni Teddy Septian, 28 tahun, warga Desa Metenggeng, Kecamatan Deuluhur, Cilacap, masih terus dilakukan. Tim SAR gabungan menyisir aliran Sungai Kelawing hingga sejauh 12 km ke arah hilir. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Razia juru parkir liar kembali dilakukan petugas Dishub di kawasan Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Juru parkir dinilai meresahkan para pengunjung dengan meminta uang parkir yang tidak wajar. Para juru parkir liar yang tidak memiliki kartu identitas resmi sebagai juru parkir langsung ditangkap petugas Dishub untuk didata agar tidak lagi melakukan parkir liar. Razia juru parkir liar yang dilakukan petugas Dishub bersama Satpol PP, TNI, dan Polri cukup membuat panik dan kaget. Pasalnya para juru parkir liar yang sedang memarkir kendaraan tiba-tiba ditangkap. Sebelum ditangkap, para juru parkir liar ini sempat mencoba mengamankan semua kendaraan motor. Namun naas perbuatannya diketahui petugas Dishub dan langsung menyergapnya. Saat ditangkap, para juru parkir liar ini sempat melawan. Namun karena tak bisa memberikan bukti kartu identitas sebagai juru parkir sah, akhirnya 2 juru parkir liar tersebut ditangkap dan dibawa ke mobil dinas sosial untuk diserahkan ke kantor Wali Kota Jakarta Pusat. Tidak hanya itu, petugas Dishub juga mencopot seragam Dishub yang digunakan oleh 2 orang juru parkir minimarket yang ternyata kedua orang tersebut bukan juru parkir yang sebenarnya bertugas pada hari ini. Menurut petugas Dishub, razia juru parkir liar ini dilakukan untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat karena akhir-akhir ini banyak laporan dari masyarakat yang merasa resah atas kelakuan juru parkir liar yang selalu mematok tarif parkir di luar kewajaran. Untuk tidak terjadi kembali kejadian tersebut, 2 juru parkir liar yang dinilai meresahkan warga apalagi tidak bisa menunjukkan kartu identitas resmi sebagai juru parkir legal akhirnya ditangkap dan dibawa mobil dinas sosial untuk diserahkan ke kantor Wali Kota Jakarta Pusat untuk didata dan dibina. Identitas atau yang dikelola oleh dari supir parkir sendiri, demikian. Jadi kita amankan, kita data, demikian rupa. Berapa banyak pengunjung yang ditangkap, Bang? Tadi 2, ya. Jadi 2 orang kita amankan, kita data, kita bawa ke Wali Kota. Selain penangkapan juru parkir liar, petugas Dishub juga berhasil melakukan operasi cabut pentil pada 65 kendaraan motor yang parkir liar di kawasan Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Dari Jakarta, Dio Malau, Simpo TV melaporkan. Polresta Bandar Lampung berhasil menangkap seorang pemuda anggota kawanan pelaku curanmor yang telah beraksi di 10 TKP. Pelaku ditangkap berkat adanya rekaman kamera CCTV saat menggasak motor mahasiswa di parkiran sebuah minimarket. Inilah rekaman CCTV saat kawanan pelaku curanmor beraksi di sebuah minimarket di Jalan Zainal Abidin, Pagar Alam, Kota Bandar Lampung, pada Kamis 31 Juli lalu. Dalam video ini, komplotan pelaku curanmor itu berhasil menggasak sebuah motor milik mahasiswa yang sedang terparkir hanya dalam hitungan detik. Berbekal rekaman CCTV, polisi berhasil meringkus satu pelaku berinisial YGS, berusia 18 tahun, warga Kabupaten Lampung Timur, saat membawa motor hasil curian. Dalam penangkapan itu, pelaku sempat melawan sehingga diberikan tindakan tegas terukur oleh petugas. Kasat Reskrim Polresta Bandar Lampung, Kompol Varia Arista mengatakan, dari hasil pemeriksaan, pelaku mengaku sudah melakukan curanmor sebanyak 10 kali di Kota Bandar Lampung. Polisi pun kini masih memburu satu pelaku lainnya yang telah ditetapkan menjadi DPO. Random terkait target yang akan mereka ambil sepeda motornya. Kebetulan mereka melihat Honda Beat warna biru ini terparkir di Panglima Polim, ya, di Jalan Panglima Polim Segala Bidar di Tanjung Karang Barat. Lalu si pelaku inisial YGS ini pelaku YGS ini
turun untuk memetik ataupun mengambil motor tersebut. Namun motor ini tidak langsung dibawa ke Lampung Timur modusnya. Mereka simpan dulu di safe house lah bagi mereka. Karena yang bersangkutan sempat melakukan perlawanan, maka kami melakukan tindakan tegas terukur. Akibat perbuatannya, pelaku YGS bakal dijerat dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman penjara paling lama 7 tahun. Dari Bandar Lampung, Immanuel Simorangkir, kontributor Sinpo TV, melaporkan. Pasca musibah tenggelam dan kandasnya kapal bot cepat Dolphin 2 di Pelabuhan Sanur Denpasar, Bali yang menewaskan 2 warga negara asing asal Tiongkok. Kini, operasional Pelabuhan Sanur ditutup untuk sementara oleh Syah Bandar setempat dalam rangka mendukung proses evakuasi dan SAR. Penghentian sementara operasional Pelabuhan Sanur yang rencananya diberlakukan hingga 9 Agustus 2025 mendatang juga didasarkan pada pertimbangan faktor cuaca karena ketinggian gelombang di sekitar Selat Badung mencapai 2 hingga 4 meter yang dianggap membahayakan alur pelayaran. Ratusan tim SAR gabungan masih terus melakukan upaya evakuasi untuk menemukan keberadaan Kadek Adi Jaya Dinata, salah seorang kru ABK kapal bot cepat Dolphin 2 yang diperkirakan masih terjebak di dalam kapal bot cepat yang tenggelam dan kandas di Pelabuhan Sanur Denpasar, Bali. Bantuan warga, ratusan tim SAR berupaya membalikan posisi kapal dengan mengerahkan alat berat berupa 1 eskavator. Sementara posisi kapal bot cepat sudah jauh bergeser beberapa ratus meter ke arah selatan dari lokasi awal tenggelam di bibir pantai Mertasari. Sekarang sudah masuk ke area kolam Pelabuhan Sanur. Sementara Kepala KSOP Kelas 2 Benua, Aprianus Hangki mengungkapkan bahwa operasional Pelabuhan Sanur dihentikan sementara pasca insiden yang menewaskan 2 orang warga negara Tiongkok dan 1 orang WNI tersebut. Selain mendukung proses evakuasi dan SAR, penghentian sementara juga didasarkan pada pertimbangan faktor cuaca karena ketinggian gelombang di sekitar Selat Badung mencapai 2 hingga 4 meter yang dianggap membahayakan alur pelayaran. Penutupan sementara tersebut juga berdampak terhadap tertundanya 80 hingga 90 jadwal keberangkatan dan kedatangan penyeberangan kapal bot cepat untuk rute Sanur Nusa Penida maupun sebaliknya. Sebagai antisipasi, rute Sanur Nusa Penida untuk sementara dialihkan ke Pelabuhan Serangan Denpasar dan Pelabuhan Kusamba Kabupaten Kelungkung. Penutupan aktivitas penyeberangan membuat kecewa ribuan wisatawan domestik maupun mancanegara yang sudah terlanjur membeli tiket bot cepat untuk berlibur menuju Pulau Nusa Penida dan sekitarnya. Sebagian besar memilih untuk refund dan sebagian lainnya memilih menuju Nusa Penida melalui Pelabuhan Kusamba, Kabupaten Kelungkung. Dapat saya sampaikan bahwa berdasarkan informasi berita cuaca BMKG, cuaca pada hari ini cukup tinggi ombaknya dan perairan sekitar Selat Badung. Oleh karena itu kami mencoba berkoordinasi dengan beberapa pelabuhan tujuan seperti Nusa Penida untuk melakukan penutupan baik yang akan keluar maupun masuk Pelabuhan Sanur seperti itu. Dan kami melihat sendiri bahwa cuaca ombak yang terutama untuk tempat lokasi kejadian kemarin sangat cukup tinggi pada hari ini. Tadi pagi tidak diinformasikan sampai kapan dia itu, tapi katanya nanti disesuaikan kondisi cuaca. Cuman katanya lebih baik di cancel dulu untuk hari ini karena kondisi cuaca tidak memungkinkan. Sebenarnya tadi kami menunggu sampai keberangkatan, cuman karena tidak ada kejelasan informasi ini, jadi mungkin kami mau refund, mencoba besok pagi lagi. Semoga besok cuacanya bagus. Untuk tripnya sudah beli, paketnya sudah beli, penginapan di sana juga sudah. Menginapnya dari kemarin malam, hanya itu karena cuaca kurang mendukung, jadi mau diapa kita ikuti aja instruksi orang di sini. Kapal bot cepat Dolphin 2 yang tenggelam dan kandas di Pelabuhan Sanur Denpasar, Bali awalnya berlayar dari Pelabuhan Nusa Penida Kelungkung menuju Pelabuhan Sanur Denpasar dengan kapasitas 80 orang, terdiri dari 75 penumpang dengan rincian 73 WNA dan 2 WNI, serta 5 anak buah kapal. Dari 80 orang yang berada di dalam bot cepat, 77 orang berhasil diselamatkan. Namun 2 WNA Tiongkok berjenis kelamin laki-laki yaitu Shou Kyu Hong dan Hang Qing Yu ditemukan meninggal dunia, dan 1 orang lainnya masih dalam pencarian. Selain itu, sebanyak 15 korban yang mengalami luka dan syok telah dievakuasi ke IGD Rumah Sakit Bali Mandara, Denpasar untuk mendapatkan penanganan intensif. Dari Bali, Bagus Raditya melaporkan.
Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada edisi kali ini. Jangan lupa untuk terus menyaksikan Menyapa Indonesia Malam hanya di Sinpo TV. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Louis Ayu. Dan saya Priska Priscilla mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.